Jadi untuk desa tadi, kalau dikatakan desa ini sudah lama, sangat tua. 1850 desa ini sudah cukup tua. Kami sudah beranak pinak di sini. Kami sudah hidup turun temurun. Tiba-tiba ada satu statement kalau kami ini masuk zona hijau. Karena di tanah masyarakat bisa jadi mereka mengatakan itu tanah negara atau tanah mereka atau tanah izin usaha mereka. Bertanya ini kepada pemerintah, proses penetapan kawasan hutan di wilayah kita ini melalui tahapan-tahapan nggak sih seperti itu. Nah, bahkan ini bukan sedikit warga kita yang resah karena otomatis kalau zona kawasan hutan itu kebun tidak bernilai loh Bang. Teman-teman, dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di kantor Kepala Desa Lubuk Besar. Tadi kami sudah jalan-jalan melihat sudut-sudut kampung ini seperti apa dan gimana cerita tentang desa ini. Juga sudah kami tanyakan ke salah seorang tokoh masyarakat yang usianya sudah 64 tahunan, kelahiran di sini, dan begitu tahu tentang seperti apa sih mereka di zaman kecil, zaman muda untuk bisa keluar masuk desa ini, terlebih mengantarkan hasil bumi yang ada di sini. Nah, tentunya nggak lengkap ini kalau saya nggak ngobrol dengan Kepala Desa Lubuk Besar tentang seperti apa sih desa ini dulu, sekarang, dan kedepannya. Saya sudah bersama Pak Tri Aprianto, Pak, Kepala Desa Lubuk Besar. Apa kabar nih? Alhamdulillah, Bang Aziz. Sehat walafiat, bravo dan semangat. Oke. Tadi kami sudah mulai dari selatan ya, ada di sana pemakaman dan ada aktivitas masyarakat yang mengantar jemput kelapa sawit, terus ada juga yang ngerjain pinang gitu ya. Tapi kami belum beruntung Pak Kades, karena pohon-pohon dukunya belum berbuah. Dan pohon-pohon duriannya yang besar-besar itu belum berbuah. Nah, yang ingin kita tanyakan ini, dari apa yang kami lihat tadi, termasuk rumah-rumah tua yang ada di Dusun 1 ya, Dusun Kemang Pelita itu, tentunya desa ini sudah tua. Sangat tua. Nah, mungkin Pak Kades bisa cerita awal mula desa ini seperti apa sih? Ya, kalau dari historis, Bang, saya bisa sampaikan desa ini sudah ada sejak tahun 1850. Bahkan sebelum jadi satu kesatuan menjadi Desa Lubuk Besar, daerah ini dulunya sudah ada beberapa kampung. Kalau saya tidak salah ada 9 kampung. Ya, kampung itu dimulai dari sebelah paling utara, itu namanya Pinggir Tuan, Tambangan, Ulai Besar, Sungai Raden, Kampung Gelam. Yang kita sekarang ini Kampung Gelam. Oh, ya, pusat desa ya? Pusat desa, nama Kampung Gelam dahulunya. Kemudian ada Lubuk Terap, ada Pecah Pinggan, ada Danau Petai, dan terakhir Pendem Tepuru. Nah, khusus kalau nanti Abang datang lagi, saya akan jelaskan Pendem Tepuru itu ada
satu mitos tersendiri di sana. Bahwa kampung itu dulunya dihuni orang, lalu menurut keterangan orang-orang tua, di situ tuh pernah terjadi insiden kalau kampung itu terbenam, terpuruk seperti itu. Nah, jadi kampung-kampung ini semuanya dihuni oleh tetua-tetua mereka, dan mungkin pada saat itu ditentukanlah oleh negara ini untuk menjadi sebuah desa, maka berembuklah tetua-tetua kampung itu untuk memutuskan nama kampung ini disatukan menjadi satu desa, yakni Lubuk Besar. Nah, oh, jadi artinya Desa Lubuk Besar itu hadir oleh kesepahaman 9 kampung 9 kampung tadi. Oke. Nah, kenapa namanya Lubuk Besar? Oke, kalau sepengetahuan saya menggali informasi daripada tetua di sini, bahwa Lubuk Besar ini adalah campuran daripada orang-orang yang bermacam-macam, heterogen. Jadi diilhami nama Lubuk Besar itu, lubuk itu artinya dalam, besar itu adalah sesuatu yang tidak infinity, tidak terbatas. Disinilah perkumpulan orang-orang itu beraktivitas mencari kehidupan. Jadi nenek-nenek moyang orang Lubuk Besar ini pun bermacam-macam. Ada yang dari Terengganu Malaysia, Palembang, Rengat, Jambi, bermacam-macam. Oh gitu? Iya. Bahkan ada dari Nusa Tenggara ya? Ada. Saya punya beberapa sisa keturunan orang-orang dari Kupang, dari Nusa sana. Di sini hidup beranak pinak di sini. Artinya ada kebinekaan dong di sini ya? Ada, sangat bineka. Orang nggak tahu? Seharusnya ini harus kita gaungkan. Dan orang-orang, kalau kami mengetahui, kalau kami ini bukan aslinya adalah orang yang datang dari berbagai suku, datang ke Lubuk Besar ini untuk hidup. Moyangnya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi untuk desa tadi, kalau dikatakan desa ini sudah lama, sangat tua. 1850 desa ini sudah diperintah oleh yang bernama Maenggo. Maenggo itu adalah pemimpin pertama dari kesepakatan 9 dusun tadi, 9 kampung tadi. Sorry, Maenggo itu dia menjadi penghulu dari 9 kampung itu? Iya, 9 kampung. Tadi bukan begitu. 9 kampung ini berembuk bagaimana caranya untuk menjadi satu kesatuan desa. Sehingga dibentuklah waktu itu namanya penghulu ya, kalau tidak salah. Nah, dari tetua-tetua kampung itu langsung menunjuk Maenggo untuk memimpin satu desa yang bernama Lubuk Besar ini. Mungkin dulu belum desa namanya ya, mungkin, tapi kampung dikepalai oleh penghulu. Dan itu sudah ada 1850 tercatat di arsip kami di desa. Tapi itu katakanlah pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten tahu. Waktu itu masih perwakilan semua lah ya. Tetua-tetua di sini, para tokoh di sini tahu bahwa dulunya Kecamatan Kemuning ini bukan Kecamatan Kemuning, tapi Kecamatan Keritang. Iya. Bahkan sebelum Kecamatan Keritang saya dengar ini masih wilayahnya perwakilan dari Reteh, Pulau Kijang sana. Nah, jadi kalau tidak salah Maenggo itu adalah pemimpin pertama di Lubuk Besar, dan dia adalah penghulu yang mendapatkan penghargaan dari Belanda waktu itu. Nah, seperti itulah. Kalau untuk spesifiknya Bang, aku hanya mengetahui sejauh itu ya. Jadi artinya kehidupan di sini sudah tertata. Mulai dari 1850 tadi. Tadi saya ngobrol dengan Pak Sapri, tokoh masyarakat di sini, mengatakan bahwa di zamannya akses untuk keluar masuk desa ini itu Sungai Reteh. Ya, akses utama kalau kita bilang ya. Waktu itu perdagangan atau lain sebagainya, mulai dari mencari kehidupan, berjualan segala bagai itu lebih banyak digunakan di jalur sungai. Sungai Reteh kita itu. 500 meter kalau dari kantor desa kita. Berarti nadi transportasinya di situ lah. Iya, jalan ada, tapi waktu itu kan jalan perhitungannya tidak mencakup sampai desa-desa sebelah. Jalan setapak saja sih, Bang. Itu. Nah, Pak Tri mulai jadi kepala desa tahun berapa nih? Saya tahun 2021 awal. 2021. Nah, dari 1850 sampai sekarang, artinya sudah lebih dari 150 tahun ya. Denyut kehidupan sudah ada di sini, dan bahkan sistem pemerintahnya sudah ada.
adatnya juga barangkali ada. Ada. Terus di 2021 ini kan ada satu fenomena, bukan fenomena sih ya, tapi satu peristiwa yang dikatakan bahwa banyak desa-desa itu berada di dalam kawasan hutan. Oh, oke. Nah, Pak Tri kan 2021. Di 2021 itu udah dengar nggak bahasa kawasan hutan itu? Kalau bahasanya kita bilang kita dengar, tapi untuk diterima susah ya, Bang. Sepengetahuan saya di kepala desa sebelum saya juga ada gejolak di sini tahun 2018 karena problem zona kawasan hutan itu. Oh, ya. Ya. Jadi ya itu yang sampai hari ini sih menghantui kita. Kita kan sebenarnya berkali-kali bertanya ini kepada pemerintah, proses penetapan kawasan hutan di wilayah kita ini melalui tahapan-tahapan nggak sih seperti itu. Nah, bahkan ini bukan sedikit warga kita yang resah karena otomatis kalau zona kawasan hutan itu kebun tidak bernilai loh, Bang. Ya. Nah, tetapi kami sedang dalam bagaimana caranya untuk supaya kita lepas dari zona kawasan hutan itu. Nah, sudah dicoba. Tapi ya saya pikir masalahnya di sini. Ketika kawasan hutan ada menapaki desa-desa di Kecamatan Kemuning ini, disitulah sumber masalah ada izin-izin baru, izin-izin perusahaan-perusahaan yang kita tidak tahu apa pembuktiannya di wilayah kita. Oh, jadi selain klaim kawasan hutan tadi, juga ada beberapa perizinan yang nggak tahu juntrungannya seperti apa, tiba-tiba ada. Dan itu sangat mengganggu ya, Bang, sangat mengganggu warga kita yang itulah sebagaimana saya sampaikan tadi, desa ini sudah cukup tua, kami sudah beranak pinak di sini, kami sudah hidup turun temurun, kami sudah bercocok tanam di bumi kami di Luwu Besar ini. Tiba-tiba ada satu statement kalau kami ini masuk zona hijau. Desa kami ini seluas 5.900 itu. Hanya 100 hektar kalau nggak salah sih yang benar-benar APL. Dari 5.900. Dari 5.900. Oke. Dan itu sudah sampai hari ini klaimnya seperti itu ya? Sampai hari ini, dan saya pikir kalau ini tidak kita upayakan untuk didengar oleh pemerintah, tidak dilepas, bakal ada monster-monster baru lagi nanti yang akan menduduki wilayah-wilayah sini. Seterganggu apa? Mungkin masyarakat nggak ngerti lah ya. Mereka bangun beraktivitas, yang nanam sawit, nanam tanaman keras lainnya, nanam itu. Tapi kemudian ketika Pak Kades sudah tahu bahwa dari sekian luas desa itu hanya sekian APL gitu, ini seterganggu apa sih sesungguhnya masyarakat desa dengan klaim itu? Sangat terganggu, Bang. Pertama, kalau kita bicara masalah kawasan hutan, seperti saya katakan tadi, tentu tidak bernilai dong. Aset-aset masyarakat, kebun-kebun masyarakat, karena bank tidak akan mau menerima jaminan kebun di dalam kawasan hutan tadi. Kalaupun mereka butuh finansial yang ini ya? Iya, seperti itu. Kalau bicara yang lain lagi setelah kawasan hutan, seterganggu apa? Ya, di atas perusahaan yang mengklaim wilayahnya di wilayah kita juga, itu cukup mengganggu sekali. Karena di tanah masyarakat bisa jadi mereka mengatakan itu tanah negara, atau tanah mereka, atau tanah izin usaha mereka. Nah, problemnya adalah kita tidak benar-benar tahu mereka benar nggak. Dan pemerintah desa juga terganggu untuk membangun gara-gara kawasan hutan itu. Pasti. Karena kalau katakanlah APBD-nya dibangun di kawasan hutan, bisa pidana dong kalau kita kalau kita bicara kawasan hutan kan. Maksudnya masalah serius saya pikir itu. Pernah nggak ini dikomunikasikan misalnya ke camat, ke bupati? Sudah. Sudah kita sampaikan dengan pihak kecamatan, sudah kita bermohon kepada pihak Tapem ya. Tapi saya kira dari usulan yang ada itu mungkin tidak signifikan apa yang menjadi kenyataan untuk dilepaskan. Jadi saya pikir
perlu juga mungkin kami kawan-kawan Kades ini, karena bukan cuma Lubuk Besar nih Bang, sekecamatan Kemuning ini semua mengalami problem yang sama, bahwa 11 desa 1 kelurahan di Kecamatan Kemuning problemnya sama, adalah kawasan hutan, dan sepersekian hektar saja yang memang yang lepas daripada status zona kawasan hutan itu. Itu. Tadi Pak Kades bilang pelepasan atau penarikan. Kalau pelepasan kan berarti desa Bapak yang masuk kawasan hutan. Kalau penarikan kan berarti si kawasan hutannya yang masuk ke desa Bapak. Mana yang benar ini? Kalau statement hari ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya cerna dan biasa saya dengar, desa kami masuk kawasan hutan. Faktanya? Ya kawasan hutan harusnya masuk desa kami, Pak. Kayak gitu. Iya, karena ini kan riwayat ya. Iya. Riwayat kampung ini sudah ada dari tahun 1850. Sebelum merdeka tuh. Nah, sementara penunjukan kawasan hutan pertama kali di Riau ini baru tahun 86. Gitu ya. Lalu kok bisa yang tua dipanggil adik oleh yang muda? Gitu. Nah, teman-teman, selain kepala desa, Pak Tri juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Wilayah Kecamatan Kemuning. Benar sih? Benar. Oke. Nah, dari apa yang dikerjakan beberapa minggu ini, Abdesi Kemuning juga sudah melayangkan surat ke BAM DPR RI, termasuk ke Komnas HAM terkait klaim kawasan hutan yang ada, dan juga oleh masuknya klaim dari sebuah perusahaan yang mengaku mendapat mandat dari Satgas PKH untuk mengambil alih kebun-kebun sawit yang ada di desa Lubuk Besar ya. Sesemangat apa sih teman-teman kepala desa lain dengan upaya yang dilakukan oleh Abdesi Kemuning ini? Kalau bicara spirit atau kesemangatan Bang, sudah pasti kawan-kawan seharusnya semangat menyambut ini. Karena terus terang yang merintis ini adalah kami, Kepala Desa Lubuk Besar, Kepala Desa Sakain waktu itu, yang bersurat ke DPR RI. Kami diterima oleh Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Kemudian kita juga bersurat ke Komnas HAM. Nah, setelah itu kita paparkan dengan teman-teman, ya kawan-kawan semangat, kawan-kawan menyambut baik ini dan berharap ini benar-benar terrealisasi Bang. Gitu. Oke. Apa harapannya? Katakanlah kepada Presiden, kepada Kementerian Kehutanan. Tentu harapan kami juga negara, kami juga pemerintah, kami juga rakyat, bagian dari negara itu sendiri. Kami menginginkan, berharap sekali kepada Bapak Presiden untuk dapat melepaskan status desa kami di Kecamatan Kemuning ini dari zona kawasan hutan. Menarik kawasan hutannya? Iya, menarik kawasan hutannya. Karena kami sudah menganalisa Bapak Presiden dan kementerian terkait bahwa Desa Lubuk Besar ini belum sampai kepada proses penetapan, tetapi hanya proses penunjukan. Untuk itu kami ingin hidup tenang, kami ingin benar-benar lepas atau dicabut zona itu dari wilayah kami, sehingga tidak menimbulkan satu masalah baru di generasi ke depan. Dan kami ingin ada kepastian Pak atas hak kami, atas tanah kami di Desa Lubuk Besar dan Kecamatan Kemuning umumnya. Oke. Teman-teman, baru berapa menit ngobrol dengan Pak Kades kan semangatnya sudah menggebu-gebu. Ini kalau dipanjangin ini akan panjang banget. Kenapa? Karena ngobrolnya nyambung. Tapi yang menjadi benang merah dari sini adalah bahwa Desa Lubuk Besar ini sudah ada lebih dari 150 tahun lalu dan bersumber dari 9 kampung yang bersepakat untuk menjadi desa. Namun beberapa tahun belakangan 5.900 hektar luas desa ini diklaim oleh kehutanan sebagai kawasan hutan. Sementara masyarakat Desa Lubuk Besar yang saat ini berada dalam data
plus minus 1.500 jiwa sudah menggantungkan hidup mereka di tanah-tanah itu ya Pak. Yes. Ya belum lagi masyarakat dari desa-desa sekitar yang juga berkebun di sini, mereka sudah menggantungkan hidupnya di sini. Sama. Tentunya apa yang dialami oleh Desa Lubuk Besar ini dialami juga oleh ratusan bahkan ribuan desa yang ada di Sumatera bahkan Indonesia. Tentunya kami bertanya kepada kepala desa, tentunya menjadi bagian dari jawaban kepala-kepala desa lain juga terkait keresahan mereka atas klaim kawasan hutan tadi. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya Pak Kades ya. Amin, amin Bang. Orang-orang tahu sehingga klaim kawasan hutan tadi tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat. Amin. Upaya yang dilakukan oleh Abdesi Kemuning agaknya bukan upaya untuk melawan negara, tapi bagaimana kemudian menyampaikan hak mereka sebagai warga negara sembari meluruskan aturan-aturan yang ada. Baik, makasih Pak Kades atas waktunya. Kami sudah disambut di sini, kita sudah jalan. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan kita ini bermanfaat buat orang banyak. Amin. Dan pemerintah pusat juga mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Lubuk Besar. Semoga ya. Semoga amin. Oke.